Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku semua kelas 5 pada semester 1. Pembelajaran pada semester 1 yaitu pada bab 2. Kita akan mempelajari tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah. Marilah kita pelajari bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat, diberi kemudahan oleh Allah, ilmu yang akan kita peroleh akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Bunda ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa saja? Yang pertama, tujuan kita yang pertama yaitu memahami memahami makna surah, memahami makna dari Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qawi, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, dan yang keempat Al-Mumit, dan yang kelima yaitu Al-Ba'is. Tujuan pembelajaran kedua yaitu kita mengetahui teladan apa saja yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Hayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Kita akan mempelajarinya bersama-sama. Anak-anak, pada bab 2 ini yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelumnya, kalian pernah dengar apa itu Asmaul Husna? Apakah kalian pernah mendengar apa itu Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik dan indah. Ada yang tahu apa tidak? Berapa jumlah Asmaul Husna? Jumlah Asmaul Husna itu ada 99. Tapi pada pembelajaran hari ini, Bu Nurul ingin menyampaikan
5 dari Asmaul Husna, yaitu yang pertama Al-Qawiyyu, yang kedua Al-Qayyum, yang ketiga Al-Muhyi, yang keempat Al-Mumit, yang kelima yaitu Al-Ba'is. Kita akan mempelajari secara mendalam selanjutnya. Anak-anak, kita akan mempelajari tentang makna dari Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Al-Qawiyyu itu artinya adalah maha kuat. Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Tidak ada yang menandingi kekuatan Allah. Siapapun, apapun tidak akan bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha Mandiri. Jadi Allah itu tidak bergantung kepada siapapun, apalagi kepada makhluk ciptaannya. Allah melakukan apapun sendiri. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi? Al-Muhyi artinya Allah Maha Menghidupkan. Jadi Allah itu maha menghidupkan atas semua makhluk ciptaannya. Yang keempat, yaitu Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit? Al-Mumit adalah maha mematikan. Allah maha mematikan. Allah maha menghidupkan sekaligus maha mematikan karena Allah berkehendak atas semua apapun yang ada pada makhluknya. Yang kelima yaitu Al-Ba'is. Apa arti Al-Ba'is? Al-Ba'is artinya Allah Maha Membangkitkan. Setelah kita meninggal nanti, kita akan dibangkitkan oleh Allah. Kita akan dibangkitkan oleh Allah di akhirat kelak. Kita akan dihisab amal baik kita, amal baik dan semua amal kita di yaumil kiamah nanti. Anak-anak, setelah kita mengetahui makna dari Asmaul Husna, Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, maka kita akan mempelajari perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Qawiyyu. Apa yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qawiyyu? Yang pertama yaitu satu, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sumber kekuatan. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu
menjadi seorang mukmin yang kuat. Apa itu takwa? Ada yang tahu artinya apa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi, perilaku yang meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu itu ada tiga, meyakini sepenuh hati bahwa Allah sebagai sumber kekuatan. Dua, memperkuat keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, menjadi seorang mukmin yang kuat. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum. Perilaku terpuji apa saja yang termasuk meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum. Yang pertama itu adalah kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Yang kedua, akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjadi seorang mukmin yang mandiri. Anak-anak, perilaku yang meneladani Asmaul Husna yang ketiga itu adalah al-muhyi. Perilaku apa saja, perilaku terpuji apa saja yang termasuk meneladani Asmaul Husna al-muhyi. Yang pertama itu adalah memahami kehidupan secara hakiki. Yang kedua, memelihara kelangsungan hidup sesama manusia. Yang ketiga, tidak putus asa dalam menghadapi kegagalan. Walaupun kita diberi musibah oleh Allah, diberi kesusahan oleh Allah, kita tidak boleh putus asa. Seperti kalian, misalkan kalian sangat sulit untuk mempelajari salah satu materi yang ada pada pelajaran matematika. Nah, kalian tidak boleh putus asa. Kalian harus tetap berusaha. Berusaha supaya bisa itu bagaimana caranya? Ya, harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna al-Mumit apa saja? Satu, menahan hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita kalau mempunyai pikiran untuk melanggar larangan Allah, maka kita harus selalu ingat bahwa Allah itu ada di sekitar kita. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kepada semua. Kepada Allah, yaitu dengan menjalankan ibadah sholat. Contohnya, mengaji. Pada orang tua bagaimana? Dengan cara mematuhi perintah orang tua. Yang ketiga, yaitu selalu mengingat kematian. Allah itu maha abadi, maha kekal. Sedangkan makhluknya itu bersifat fana. Tidak ada makhluk yang kekal. Suatu saat nanti akan mengalami kematian. Kita harus selalu mengingatnya. Dan
kematian seorang tidak ada yang mengetahuinya. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi kita usahakan untuk selalu berbuat kebaikan. Selalu mengingat bahwa suatu saat nanti kita akan mengalami kematian. Selanjutnya, perilaku terpuji meneladani Asmaul Husna Al-Ba'is. Apa saja perilaku terpuji itu? Satu, meyakini bahwa orang yang mati atau orang yang meninggal nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Yang kedua, beramal dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Nah, beramal dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap pujian dari orang lain. Yang ketiga itu adalah membangkitkan semangat hidup. Jadi kita harus semangat untuk hidup, semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar, semangat untuk beramal, semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, perilaku meneladani salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Yaitu di situ ada seorang bapak-bapak yang mengangkat karung. Nah, itu termasuk meneladani Asmaul Al-Qawiyu yang artinya Maha Kuat. Jadi kita selama diberi kesehatan, kita harus selalu kuat semangat dalam bekerja. Kalau kalian itu semangat dalam belajar. Yang kedua yaitu memberi kepada fakir miskin. Apabila kita mempunyai rezeki yang berlebih, maka kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Gambar selanjutnya yaitu ada seorang anak yang belajar dengan sungguh-sungguh. Salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi, yaitu salah satu Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya maha mandiri atau berdiri sendiri. Apabila kita diberi tugas oleh Bapak Ibu guru, kita mengerjakan tugas sendiri. Jadi kita tidak boleh mencontek saat ulangan, mencontek teman saat ulangan. Kita kerjakan soal ulangan sendiri. Jadi tidak boleh mencontek. Nah, belum tentu jawaban temanmu itu lebih benar atau benar. Jadi yakinlah pada kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, gambar selanjutnya yaitu orang yang menandu apa itu keranda kematian. Nah, itu merupakan apa cah mengingatkan kita bahwa kita suatu saat nanti akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang hidup abadi, hidup kekal. Semua akan mengalami kematian. Gambar selanjutnya yaitu ada seorang anak yang selamat dari bencana alam. Nah, itu merupakan salah satu meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi yang artinya maha hidup. Jadi selama kita masih diberi kehidupan, kita gunakan umur kita untuk selalu melaksanakan, untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Tuh. Itulah perilaku meneladani Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi,
Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai dan Bu Nurul terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang mau menyimak penjelasan dari Bu Nurul. Semoga apa yang disampaikan Bu Nurul bisa bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.